Orang beriman itu hadirin ya, tidak perlu memikirkan dunianya. Karena Allah sudah menciptakan orang kafir untuk memikirkan dunia, membentuk benda-benda dunia yang akan digunakan oleh orang beriman. Tapi hari ini hadirin ya, kita tertipu. Kita ingin berlomba dengan orang kafir. Kita bukan diciptakan untuk memikirkan itu hadirin. Kita dihantar oleh Allah SWT ke dunia ini hadirin ya, untuk memikirkan satu perkara yang besar, perkara yang kekal, yang kita nanti pasti akan menghadapinya hadirin. Yang kita akan pergi ke sana, yaitu memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu warisan terbesar yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin. Warisan terbesar beliau untuk umatnya hari ini adalah kerisauan atas umat, fikir atas umat. Dan kalau seandainya kalian ini, tabi'in ini, melihat salah seorang sahabat yang lemah di antara yang lainnya, maka kalian akan mengatakan orang gila aku rasanya. Tabi'in akan mengatakan sahabat yang lemah itu orang gila. Tapi kalau sahabat yang lemah itu melihat orang yang terbaik di antara kalian, maka sahabat tadi akan mengatakan, ini orang yang percaya kepada akhirat, ini orangnya. Itu hadirnya sahabat yang lemah melihat tabi'in yang kuat, tabi'in yang kuat. Bagaimana kalau sahabat yang lemah tadi nengok muka kita, Pak? Kita ini kan cuma di kampung hadirnya dibilang orang akhirat. Oh, ini udah orang akhirat, nggak mau dunia lagi nih. Itu kata orang kampung kita hadirnya. Tapi begitu kita sampai di markas, habis kita dibantai ya. Otak bapak dunia aja, mikir dunia aja, kapan mikir akhirat? Padahal di kampung dibilang orang kita orang akhirat, nggak mau dunia. Sampai di markas habis kita dibantai hari ini. Itu baru yang melihat kita penanggung jawab di markas. Coba kalau mas saya melihat kita, coba kalau sahabat melihat kita, entah siapa kita nih Pak. Maka disebutkan oleh Allah SWT, apa yang Allah telah berikan kepada kita hari ini kita syukuri. Tapi kita usaha untuk meningkatkan pengorbanan kita dan bawa orang lain hari ini ya, untuk sama-sama berkorban. Muasa mengatakan, jangan kamu katakan mahalamu sudah hidup amal sebelum dari mahalamu terbentuk satu jamaah ke negara jauh. Hayya 'alal falah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال: ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Kalau bukan karena penciptaan manusia, maka dunia ini pun tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadirin mulia adalah makhluk yang beruntung tanpa meminta kepada Allah,
tanpa pernah berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai manusia, asraful makhlukat, ahsanit taqwim. Kenapa hari mulia kita menjadi makhluk yang mulia, menjadi sebaik-baik penciptaan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita akal untuk berfikir. Yang ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dan hadirin sekalian, terjadinya perubahan-perubahan di dunia ini hadirin mulia, penyebabnya adalah fikir manusia. Dahulu hadirin sekalian, kita tidak tahu dengan pesawat terbang. Dan mungkin hadirin mulia, orang-orang terdahulu juga tidak pernah memikirkan, tidak bisa membayangkan kalau akan ada orang terbang dengan pesawat. Tetapi hadirin mulia, karena ada yang memikirkan, mengusahakan, akhirnya hadirin mulia, biji-biji besi yang tertanam di dalam tanah dikeluarkan oleh manusia. Kemudian biji-biji itu dijadikan lempengan-lempengan besi, jadi batangan-batangan besi. Kemudian dibentuk sehingga akhirnya menjadi kendaraan yang bisa melintasi satu pulau ke pulau yang lain, satu negara ke negara yang lain dalam waktu yang begitu singkat yang tidak mungkin pernah dibayangkan oleh orang terdahulu. Karena fikir. Dulu di muka bumi ini hadirinnya tidak ada bangunan hadirin. Ketika di muka bumi ini hadirinnya belum ada manusia, sama sekali tidak ada perubahan ini. Tumbuh-tumbuhan tumbuh begitu saja, hewan-hewanan hidup begitu saja, tidak ada perubahan apa-apa. Sejak manusia didatangkan ke muka bumi, baru bumi ini berubah hadirin. Baru ada bangunan-bangunan, baru ada jalan-jalan, ada jembatan-jembatan, dan berbagai macam perubahan hari ini. Itu datang karena sebab fikir manusia. Sesuatu benda yang tidak ada harganya hadirin ya, kalau difikirkan hadirin ya, itu menjadi bernilai. Jangankan hadirin ya, bahan baku yang bagus hadirin, bahkan sisa-sisa satu produksi hadirin, itu karena ada yang memikirkan, malah bisa harganya lebih mahal daripada harga bahan bakunya hadirin. Orang buat kursi, buat lemari, ada potongan-potongan pendek, kayu-kayu potongan pendek dibuang. Tapi ada orang yang memikirkan potongan kayu pendek itu hadirin, disambung-sambungkan, difikirkan, dibentuk, akhirnya jadi satu perhiasan yang harganya lebih mahal daripada kursi, daripada lemari. Begitu hebatnya hadirin ya, fikir manusia ini bisa merubah bentuk dunia, bisa menaikkan harga benda-benda dunia. Tetapi sebenarnya hadirin ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada kita untuk berfikir, bukan hanya untuk memikirkan dunia ini saja hadirin. Apalagi orang beriman hadirin. Orang beriman itu hadirin ya, tidak perlu memikirkan dunia ini hadirin. Karena Allah sudah menciptakan orang kafir untuk memikirkan dunia, membentuk benda-benda dunia yang akan digunakan oleh orang beriman. Tapi hari ini hadirin ya, kita tertipu. Kita ingin berlomba dengan orang kafir. Orang kafir berlomba-lomba buat pesawat terbang, kita mau ikut-ikutan buat pesawat terbang. Nggak menang-menang, kalah terus hadirin. Akhirnya pesawat kita nggak laku. Orang kafir buat senjata, kita pun ikut-ikutan buat senjata. Teknologinya kita nggak menang-menang, kalah terus. Kita bukan diciptakan untuk memikirkan itu hadirin. Kita dihantar oleh Allah SWT ke dunia ini hadirin ya,
untuk memikirkan satu perkara yang besar, perkara yang kekal, yang kita nanti pasti akan menghadapinya hadirin, yang kita akan pergi ke sana hadirin. Itu memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, fikir ini hadirin mulia yang Allah berikan kepada kita, ini akan menentukan kita ini akan jadi apa hadirin. Kita ini akan jadi apa itu sesuai dengan fikir kita. Satu ketika Nabi SAW berjalan dan melihat ada satu anak kecil yang duduk berfikir. Orang kalau duduk sendiri itu Pak, ada yang berfikir, ada yang menghayal, ada yang melamun. Itu bisa kelihatan tuh Pak. Kalau keningnya berkerut, nah itu mikir gitu Pak. Tapi kalau senyum-senyum sendiri itu menghayal itu. Entah apa yang dihayalkan nih. Tapi kalau diam, nggak ada pandangannya kemanapun hadirin, kosong aja, itu melamun gitu. Maka hadirin sekalian, ketika Nabi melihat satu orang anak kecil yang masih berumur belasan tahun, 12-13 tahun, anak itu bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas. Maka Nabi datangi. Nabi suka Pak melihat orang yang berfikir. Orang kalau sudah nggak punya fikir hadirin ya, nggak ada beda seperti binatang hadirin. Hanya mengikuti hawa nafsu, hidup hanya mengikuti hawa nafsu saja. Maka Nabi datangi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini hadirin adalah sepupunya Rasulullah, karena Abbas itu adalah paman Rasulullah. Abbas radhiyallahu anhu paman Rasulullah. Maka Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah. Maka beliau tanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Ibnu Abbas, apa yang kau fikirkan?" Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan kebesaran Allah." Ajib hadirin mulia. Di zaman sahabat hadirin mulia, anak kecil mikir kebesaran Allah hadirin. Hari ini kita sudah tua hadirin mulia. Yang kita pikirkan makhluk aja hari ini. Ya? Yang kita pikirkan bagaimana rumah kita. Yang nggak punya rumah mikir bagaimana punya rumah. Yang sudah punya rumah mikir bagaimana agar rumahnya bisa diperbaiki. Yang punya satu pingin dua. Yang nggak punya kendaraan mikir bagaimana punya kendaraan. Sudah dapat sepeda motor mikir bagaimana punya mobil. Yang punya mobil harga murahan mau cari yang harga mahal. Tapi anak-anak di zaman Nabi hadirin ya, walaupun anak-anak hadirin, karena suasana agama yang begitu kuat hadirin, maka anak kecil pun hadirin ya mikir kebesaran Allah. Apa yang kau pikirkan kata Nabi? Aku memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini. Langit yang begitu luas terbentang, bumi yang begitu luas terhampar, yang diantara keduanya begitu banyak makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Coba bayangkan hadirin ya, langit yang begitu luas hadirin ya, Allah ciptakan tanpa tiang. Tidak ada tiang yang menyangga dan tidak ada hadirin ya yang menggantungkan hadirin. Tidak bergantung dan tidak disangga. Tapi langit bisa bertahan. Bapak sekalian, dalam ilmu arsitektur, membuat bangunan besar tanpa tiang itu jauh lebih sulit daripada buat bangunan besar dengan banyak tiang. Dan membuat bangunan besar tanpa tiang biayanya lebih besar daripada buat bangunan yang banyak tiang. Kalau menurut logika kita hari ini, makin banyak tiang, banyak beban, banyak bahannya, jadi lebih mahal. Tidak hari ini.
Justru bangunan besar yang tidak bertiang itu pengerjaannya lebih sulit dan biayanya lebih besar. Coba bayangkan hadirin mulia, kalau manusia disuruh membuat bangunan seperti langit hadirin, kapan siapnya hadirin? Tapi bagi Allah hadirin itu perkara yang mudah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Menciptakan apa saja hadirin, perkara yang besar, benda yang besar, benda yang kecil, sama mudahnya bagi Allah. Tidak ada kesusahan bagi Allah. Tidak perlu bahan baku yang berbeda-beda hadirin. Kalau kita menciptakan mobil, di samping besi perlu plastik, perlu karet, perlu ini, perlu itu. Kita buat bangunannya, ada pasir, ada batu, ada besi, ada semen. Menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada hadirin ya. Allah hanya mengatakan kun jadi, maka jadi. Betapa hebatnya Allah hadirin. Menciptakan makhluk-makhluk Allah, binatang-binatang yang berbeda bentuknya, berbeda warnanya, berbeda cara hidupnya, berbeda makanannya, dan semuanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang yang hidup hadirin di tengah hutan nggak pernah kelaparan hadirin. Nggak ada binatang yang mati kelaparan di hutan tuh nggak ada. Tapi ketika manusia sok-sokan hadirin ingin memelihara binatang, lupa ngasih makan, mati itu binatang hadirin. Tumbuh-tumbuhan hadirin ya, yang tumbuh sendiri, maksudnya bukan berantakan tangan manusia, yang Allah menumbuhkannya hadirin ya, nggak perlu dijaga, nggak perlu dipupuk, dia akan hidup dan besar hadirin. Kita manusia sok-sokan nanam pohon, bermatian. Berapa banyak pohon kita tanam hadirin ya? Untuk markas kita ini, tanam sana mati, tanam sana mati. Kenapa hadirin ya? Karena Allah bilang, karena kau mau coba-coba melakukan apa yang menjadi tugasku, kuserahkan sama kamu. Kalau aku yang nanam, aku yang jaga, aku yang memberikan makannya. Karena kau mau coba-coba menanam, kau tahanlah sendiri, kau jagalah sendiri, kau kasihlah makan sendiri. Terpaksa harus disiram, dipupuk, dijaga. Ini yang difikirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Maka Nabi senang dan Nabi mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, berfikirmu sesaat mengenai kebesaran Allah itu nilainya lebih baik daripada ibadah 1 tahun tanpa berfikir seperti itu. Pada waktu yang lain hadirin ya, Nabi melihat juga hadirin, ada seorang sahabat yang duduk berfikir juga. Maka Nabi mendatangi. Yang datangi Nabi waktu itu hadirinnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi tanya, ya Abu Hurairah, aku lihat engkau sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan hadirinnya, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan kehidupan akhirat. Aku sedang memikirkan kehidupan akhirat. Apa nanti yang terjadi setelah kematian? Adakah aku bisa nanti menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir? Ketika nanti aku di akhirat, adakah aku akan lulus lepas daripada hisabnya Allah Subhanahu wa taala? Ketika aku akan melintasi sirat, adakah aku bisa melintasinya atau terjatuh ke dalam jurang neraka? Apakah aku nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Dipikirkan Abu Hurairah ini. Dia memikirkan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat.
Yang hari ini hadirnya kita kurang memikirkannya hadirnya. Yang kita pikirkan dunia saja hadirnya. Bukan kita tidak boleh hadirnya usaha atas dunia, tapi nggak usah dipikiri kali Pak. Jalani aja hadirnya. Dan kerja dunia ini hadirnya jangan diomong-omongkan, karena dia akan masuk ke sana dalam hati kita. Kerja saja hadirnya. Sebagaimana hadirnya ketika Abu Hurairah sedang menanam pohon. Abu Hurairah ini hadirnya sahabat yang hijrah. Beliau hadirnya berasal dari satu kota yang lain yang jauh dari tempat Nabi. Maka hadirnya ketika Abu Hurairah datang ke Madinah, dia tidak punya pekerjaan apa-apa, tinggal di masjid, tinggal di markas, menghabiskan seluruh hidupnya untuk markas, untuk Masjid Nabawi. Dan orang-orang seperti ini hadirnya Nabi memberikan fasilitas. Orang-orang yang melebihkan waktunya untuk agama dan usaha agama itu dihargai oleh Nabi, dibuat fasilitas namanya suffah. Tempat yang ditinggikan tanahnya. Dari lantai Masjid Nabawi tempatnya ditinggikan. Lantainya dirapikan oleh Nabi, dipasang tikar. Atapnya dirapatkan sehingga kalau panas tidak tembus panasnya cahaya matahari. Kalau hujan agak tertahan airnya, walaupun basah juga. Tapi Nabi buat tempat yang spesial hadirnya untuk ashabus suffah. Dan Abu Hurairah satu di antara ashabus suffah itu. Maka kalau hari ini hadirnya di markas-markas kita hadirnya kita buat satu ruangan untuk orang-orang yang korbannya lebih, itu wajar hari ini. Karena kita ini lemah hari ini. Sudah luangkan waktu panjang di markas mujahadah, niat 7 hari, 2 hari pulang. Sedangkan dibuatkan pun tempat yang nyaman hari ini, masih lari hari ini. Kita ini nggak kuat mujahadah hari ini. Kita ini mujahadah baru omong-omong aja Pak. Tapi menghadapi suasana yang berat hari ini kita belum kuat. Dan Nabi tahu manusia memang begitu Pak. Maka orang-orang ashabus suffah Nabi buat tempat yang khusus. Kalau seandainya Nabi mendapatkan hadiah makanan, maka Nabi pertama sekali akan memberikan kepada ashabus suffah, sisanya baru untuk keluarga beliau. Kalau hadiah, kalau Nabi diberikan sedekah, zakat, yang keluarga Nabi tidak berhak untuk mendapatkannya, untuk mengambilnya, maka semua diberikan kepada ashabus suffah. Jadi kalau orang yang 4 bulan tiap tahun, 7 hari, tiap minggu, hadiahnya 8 jam tiap hari, selalu di markas, jam makan mereka duluan makan, jangan cemburu gitu Pak. Ini pengorbanan beda, tapi pelayanan mau sama. Tapi kita hadirnya yang korbannya hadirnya, jangan berharap itu hadirnya. Ashabus suffah tidak berharap untuk didahulukan oleh Nabi, untuk diservis oleh Nabi. Tapi Nabi menghargai orang yang korbannya lebih. Tapi satu ketika hadirnya, maklum manusia, Abu Hurairah juga kepingin takaza dengan biaya sendiri. Karena mereka-mereka ini biasanya kalau takaza dibayari. Ada sahabat-sahabat yang punya rezeki lebih, mereka akan beri korban lebih, sehingga ashabus suffah bisa ikut dalam jamaah itu. Tapi Abu Hurairah hadirnya sebagai manusia merasa ingin korban dengan harta dan diri. Ini yang harus kita miliki Pak, rasa seperti ini. Jangan jadi dai bayaran hadirnya. Inginnya dibayari, dimusyawarahkan. Saya siap asal dimusyawarahkan. Kalau ada orang seperti ini ya dia diputus, kau pulang aja kau. Ada keinginan hadirnya untuk korban dengan harta dan diri sendiri. Maka Abu Hurairah ya mungkin jumpa dengan sahabat-sahabat Ansor dan memberikan kepada beliau
namanya menawarkan kepada beliau untuk bertani, diberikan bibit, dikasih lahan. Maka Abu Hurairah pun hari ini mulai menanam pohon kurma. Nabi lewat, Nabi lihat Abu Hurairah nanam kurma, Nabi senyum. Tapi senyuman Nabi itu hari ini membuat Abu Hurairah yang selama ini mikiri akhirat terus, mikiri masjid terus, kok tiba-tiba nanam pohon kurma. Maka melihat Nabi senyum, Abu Hurairah jadi grogi. Seperti kita, Pak. Kalau kita lagi kerja dunia, tiba-tiba ada ahbab lewat, apalagi penanggung jawab, amla, jamaah usuli datang, grogi kita itu, Pak. Kita pun bilang, ini Pak persiapan ini, asbab untuk negara jauh. Karena belum lagi taskil. Abu Hurairah juga begitu, Pak. Ketika Nabi senyum melihat Abu Hurairah, dia langsung grogi. Dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tanam pohon kurma ini, mudah-mudahan Allah tumbuhkan, nanti berbuah. Kalau sudah berbuah bisa dijual, sebagian hartanya bisa diinfakkan, sebagian bisa aku bawa untuk keluarga Allah. Niatnya bagus hari ini. Macam niat kita lah, kalau kerja dunia kan niat kita bagus. Cuman begitu dapat duitnya, rusak niat kita. Waktu memulai usaha niatnya bagus. Waktu mulai membangun rumah niatnya bagus. Kok besar kali Bapak buat rumah Bapak ini, Pak? Untuk Masturo. Biar bisa nerima jemaah Masturo. Tapi sudah berpuluh kali musyawarah di halqah, nggak pernah rumah dia masuk Masturo hari ini. Awal niat bagus, tapi begitu pelaksanaan sudah jadi hari ini rusak niat kita. Dan ini biasanya hari ini rusak niat ini orang ini karena tidak sambung dengan kerja dakwah, tidak sambung dengan istimaiyah. Musyawarah halqah nggak datang, musyawarah markas nggak datang, malam markas nggak datang, kalaupun datang pulang, ayo macam ini, Pak. Ini kalau buat sesuatu niat awalnya bagus, begitu dapat, begitu selesai, rusak niatnya. Kenapa hari dia? Karena dia berniat baik itu sebabnya adalah karena datang ke musyawarah, karena datang malam markas. Di luar takaza, terpikir dia, oh cocok juga nih kalau bangun rumah ini, biar bisa terima Masturo. Bagus niat awalnya hari ini. Tapi ketika bangun rumah, sibuk dengan bangun rumah, nggak datang lagi musyawarah, jauhlah pun nggak ikut. Keluar 3 hari pun nggak ikut lagi, sibuk mikirin rumah aja hari ini. Begitu rumah siap, pikir agamanya sudah hilang. Yang datang apa? Cinta kepada rumah, sayang kepada rumah. Akhirnya jadi tawarkan, jemaah mau datang, nggak siap terima jemaah hari. Maka Abu Hurairah hari ini ketika mengatakan itu kepada Nabi, Nabi melihat ini sebenarnya udahlah, kalau kau mau kerjalah, kau usah ngomong-ngomong begitu. Tapi karena sudah ngomong hatinya, mengatakan nanti kalau begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Maka Nabi karena sayang kepada sahabatnya hari ini, sayang kepada umatnya, Nabi tidak mau umatnya rusak fikirnya. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan kepada engkau tanaman yang lebih baik daripada yang kau tanam itu? Orang lagi pikir dunia, Pak. Kalau ditawarkan gitu langsung nyambung itu, Pak. Nyambar langsung seperti api dengan bensin hari ini. Macam kalau kita sedang kerja hari ini, buat usaha ini asbab ini, Pak, untuk bisa negara jauh. No, saya kasih bisnis yang lebih mantap. Apa itu? Langsung nyambar itu, Pak. Nyambar dia langsung. Karena sedang risau kepada itu. Maka Abu Hurairah pun hari ini langsung nyambar. Apa itu Rasulullah? Dia pikir ada nanam apa lagi? Nanam mangga mungkin, apa nanam jeruk. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, kalau kau membaca, mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar 1 kali, maka Allah akan tumbuhkan satu pohon dalam surga yang besar, luasnya, ranting, cabang pohon itu tidak akan bisa dikelilingi oleh kuda yang paling cepat walaupun 1000 tahun. Langsung dialihkan oleh Nabi hari ini.
Maka kalau ada kawan-kawan kita sedang jalan-jalan jadi Urdu, kalau dia nggak ngomong udah biar aja Pak, jangan ditarget-target. Karena dia sadar itu dia lagi kerja dunia. Tapi kalau dia ngomong, mainkan. Kenapa? Sunnah Nabi begitu Pak. Kalau dia diam kerja udah biar aja. Tapi kalau sudah mulai ngomong, nah ini kalau ini beruntung, ini bisa untuk ini bisa untuk ini. Dulu ada kawan kita, dia sudah meninggal. Dia ada usaha. Kita datang, taskil untuk negara jauh. Dia bilang nantilah, aku sedang buat satu lagi nih kandang ini. Dia usaha ayam, kandang ayam. Dia sedang buat kandang ayam yang 2 tingkat. Ini kalau jadi milik, dia bilang sama saya begitu. Kalau ini jadi milik, bukan cuma negara jauh, haji pun kita berangkat. Ceritanya begitu. Ya, karena dia ngomong gitu, kita pun palak lah kan. Kita bilang iya kalau jadi. Kalau tak jadi, ini pun hancur. Ya, berapa lama harinya terjadi resesi kemarin harinya. Tahun 1997 itu. Reformasi, harga rusak semuanya harinya. Akhirnya habis semua modalnya. Kandang yang satu pun habis harinya. Kandang yang ini tinggal bangunan aja, belum sempat diisi apa-apa. Negara jauh tak jadi, haji tak jadi, apapun tak jadi harinya. Maka sekalian kerja dunia silahkan saja harinya. Tapi jangan diomong-omongkan karena dia akan masuk ke dalam hati kita. Maka Abu Hurairah hadirnya karena sudah ditarget begitu hadirnya, beliau nggak mau lagi pikir dunia. Udahlah akhirat aja lah udah. Ya. Habis umurnya hadirnya hanya di Masjid Nabawi saja. Menginfakkan seluruh hidupnya untuk markas. Itu Abu Hurairah hadirnya. Maka Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, kamu memikirkan akhirat sesaat saja, itu lebih baik daripada ibadah 7 tahun tanpa pikir akhirat. Pada waktu yang lain harinya Nabi melihat satu orang sahabat dekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sedang duduk mikir. Dan dia tanya oleh Nabi, ini kita gitu Pak, kalau ada orang duduk sendirian, datangi Pak. Karena bisa jadi dia sedang mikir, bisa jadi sedang menghayal, bisa jadi sedang melamun. Kalau dia menghayal dan melamun, dengan datangnya kita sudah menyelamatkan dia dari kelalaian. Kalau dia hadimnya sedang berpikir, kita tahu apa yang dia pikirkan. Kalau tidak nggak kita datangi, nanti kita sangka buruk. Ngapainlah kawan itu sendirian di sana? Maka Nabi datangi Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apa yang sedang kau pikirkan? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan bagaimana agar seluruh umatmu masuk ke dalam surga. Bagaimana seluruh umatmu lepas dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu yang kupikirkan ya Rasulullah. Pikir umat hadirin. Mendengar itu hadirin langsung cerah wajah Nabi, senang hadirin. Dan Nabi langsung mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq lahu, ya Abu Bakar, fikirmu yang sesaat ini memikirkan umat, nilainya lebih baik daripada 60 tahun, 70 tahun ibadah. Jadi hadis yang sering kita dengar itu Pak, fikir sesaat lebih baik daripada 60 tahun 70 tahun ibadah, itu fikir umat hadirin. Kalau kita mikiri umat, Kiai Uzairon rahmatullah alaihi, semoga lapangkan kubur beliau, Allah terima semua amal beliau. Beliau menyampaikan ini Pak, saya cuma ngulangi aja. Beliau mengatakan kenapa orang fikir umat itu hadirnya lebih tinggi ganjaran pahala di sisi Allah daripada mikir kebesaran Allah dan mikir akhirat. Karena kalau orang mikiri umat, dia pasti secara otomatis akan memikirkan kebesaran Allah dan akan memikirkan akhirat.
Kalimat Abu Bakar saja harinya sudah ada akhiratnya di situ. Yang kufikirkan bagaimana agar seluruh umat lepas dari neraka masuk ke dalam surga. Mikir keselamatan umat daripada azab akhirat, agar masuk ke dalam surganya Allah. Ini fikir yang tinggi hari ini. Yang hari ini harinya fikir seperti ini sudah hilang dari umat Islam hari ini. Hari ini kita cuma memikirkan diri kita sendiri. Yang penting aku sudah sholat, yang penting aku sudah ibadah. Orang lain mau sholat nggak sholat, mampus dia situ. Bukannya malah ditolong, malah dimaki pula hari ini. Nggak ada kerisauan kepada umat hari ini. Padahal hari ini salah satu warisan terbesar yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin. Warisan terbesar beliau untuk umatnya hari ini adalah kerisauan atas umat, fikir atas umat. Karena ada fikir dan risaulah harinya, baru seseorang itu akan bergerak untuk apa yang dia pikirkan. Hari ini kalau kita hari ini memikirkan sesuatu, maka kita akan buat amal, buat kerja untuk sesuatu itu. Dan akhirnya kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Ibnu Abbas memikirkan kebesaran Allah. Dan kebesaran Allah itu hari ini banyak diceritakan dalam Al-Quran. Maka akhirnya Ibnu Abbas setelah dewasanya menjadi ahli tafsir yang terbaik dari umat ini hari ini. Adalah tafsir Ibnu Abbas. Tafsir yang pertama hari ini. Abu Hurairah, karena beliau mikir akhirat, dan akhirat itu diceritakan di hadis. Kalau di Al-Quran akhirat ceritanya singkat-singkat aja hari ini. Cerita surga singkat aja. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Pendek aja hari ini. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nggak diceritakan sungainya sungai apa. Dalam hadis itu diceritakan ada sungai susu, sungai madu, sungai arak. Dan nggak ceritakan sungainya bagaimana hari ini. Kalau yang kita tahu sungai itu mengalir hanya pada tempatnya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sungai dunia hari ini. Sungai dalam surga hadirin sekalian, jenis airnya berbeda-beda, kemudian mengalirnya hari ini bukan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, tapi dia mengalir mengikut keinginan ahli surga. Dia bisa mengalir harinya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Bisa pindah-pindah itu sungai hari ini. Kita duduk-duduk di istana kita, ingin minum madu. Ingin minum madu hari ini, bukan sebotol dikirim sama Allah kepada kita hari ini. Nah ini Amir Sakti ini suka madu, kasih sebotol. Itu di dunia hari ini. Walaupun itu pun jarang datang ya kan. Tapi kalau di akhirat hadirin ingin minum madu hadirin, kita minum madu, kita lihat sungai madu, sungai itu akan datang kepada kita hadirin. Sungai akan datang. Pohon-pohon dalam surga, kalau di dunia hadirin pohon di dunia akarnya menghunjam ke bumi. Ranting pucuk daunnya menjulang ke langit. Tapi dalam surga hadirin terbalik, akarnya yang menjulang ke langit. Dahan, rantingnya, daunnya, buahnya turun ke bumi hari ini. Makanya ahli surga bisa sambil tidur-tidur makan buah. Karena pohonnya turun ke bawah, akarnya yang di atas. Dan itu semua diceritakan dalam hadis, bukan di Al-Quran. Karena Abu Hurairah mikir akhirat, dan dia akan banyak. Jadi akhirnya dia banyak membaca hadis. Akhirnya Abu Hurairah menjadi ahli hadis sahabat, walaupun dianggap paling sedikit umurnya bersama dengan Nabi, tetapi dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Masuk Islam tahun kalau nggak salah 89 Hijriah. Hidup bersama Nabi hanya 2-3 tahun saja. Tapi beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Sampai ada hadis-hadis yang beliau riwayatkan yang sahabat nggak terima. Kenapa? Kok rasanya nggak cocok, nggak pernah dengar dari Nabi. Sampai ada sahabat yang protes. Kau sikit-sikit, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Dan kita sekarang ini, mas saya bilang. Kok banyak kali cakap kau mas saya. Aku dengar begini. Jadi Abu Hurairah juga begitu hari ini. Qala Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat yang lama-lama mengatakan kepada beliau, ya Abu Hurairah, kamu ini sikit-sikit qala Rasulullah. Hati-hati kamu. Jangan sampai kamu mengucapkan sesuatu yang bukan datangnya dari Rasulullah. Tadi kau katakan dari Rasulullah. Maka apa jawaban Abu Hurairah? Wahai orang-orang muhajirin, ketika kalian sibuk dengan perdagangan kalian, dan wahai orang-orang ansor, ketika kalian sibuk dengan pertanian kalian, aku menyibukkan diriku bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang korban lebih hadirin ya, bersama dengan Nabi, pasti diberikan kepahaman yang berbeda, ilmu yang lebih. Sama dengan orang yang meluangkan masa lebih di halaqah, meluangkan masa lebih di markas, pasti punya kepahaman yang berbeda. Orang yang datang musyawarah dengan yang tidak datang musyawarah, nggak sama itu kepahamannya. Walaupun nanti setelah jamaah yang musyawarah pulang, dia baca hasil keputusan musyawarah begini. Udah tahu aku. Ya kau sudah tahu tapi belum tentu paham. Maka disikian muka Allah SWT, karena Abu Hurairah memikirkan akhirat, dan akhirat itu banyak terceritakan dalam hadis, akhirnya beliau menjadi ahli hadis. Abu Bakar hadirin, yang beliau pikirkan adalah umat. Akhirnya jadi apa hadirin? Akhirnya Allah pilih beliau menjadi pemimpin umat, menjadi orang pertama hadirin menggantikan Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah. Yang semua sahabat hadirin mengakui kehebatan Abu Bakar, kerisauannya, fikirnya. Beliaulah hadirin yang orang nomor satu yang menjadi amlanya Rasulullah. Apa itu amlah? Sekarang kita sering dengan amlah. Yang kita tahu sekarang su'bah amlah. Amlah itu bukan su'bah, Pak. Ya. Amlah itu hari ini adalah sekelompok orang yang punya fikir yang sama, kerisauan yang sama, kesiapan yang sama untuk menghidupkan agama. Rela berkorban, rela pergi kapan saja, rela diberangkatkan, siap diberangkatkan kapan saja. Punya rasa tanggung jawab yang besar untuk hidupnya agama dan tersebarnya agama. Itu amlah. Nah sekarang ini ada subah amlah. Itu maksudnya apa hadirin? Maksudnya subah amlah ini untuk mencari, menyiapkan orang-orang hadirnya di halaqah, di mahala, di markas daerah agar meluangkan waktu yang lebih. Karena hadirnya syarat untuk kita bisa meluangkan hidup kita, menggunakan seluruh hidup kita, fikir kita, kerisauan kita, harta kita, bisa kita korbankan untuk usaha agama. Jalan pertamanya, pintu pertamanya adalah meluangkan waktu untuk usaha agama. Ini asasnya, Pak, meluangkan waktu. Baru hadirnya kalau kita meluangkan waktu, yang lain kita akan siap untuk korbankan. Maka Abu Bakar hadirnya adalah amlah nomor satunya Rasulullah SAW. Beliau hadirnya yang mewarisi fikirnya Rasulullah, mewarisi kerisauan Rasulullah, mewarisi akhlak Rasulullah, kelembutan Rasulullah. Dan beliau mewarisi hadirnya hampir seluruh kebaikan-kebaikan Rasulullah. Pengorbanannya, zuhudnya, menangisnya, ketaatannya hadirnya. Ketika hadir mulia Nabi SAW hampir wafat,
beliau telah membentuk rombongan satu jamaah yang akan diberangkatkan keluar jalan Allah, dan Nabi menunjuk hadirnya sebagai amir rombongan itu adalah satu orang pemuda yang masih berumur 18 tahun yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang mana Zaid bapaknya adalah anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi. Nah ini berarti cucu Nabi hari ini, karena Zaid ini pernah diangkat Nabi menjadi anak beliau, bahkan beliau pernah memberikan nama kepada Zaid ini hari ini Zaid bin Muhammad, tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anaknya Usamah bin Zaid diangkat oleh Nabi menjadi amir. Umurnya baru 18 tahun. Masih muda hari ini. Maka kita hadirnya di zaman ini hadirnya dakwah sudah mulai maju. Orang-orang lama harus mulai terbuka dadanya, hatinya menerima orang-orang baru. Jangan keluar amirnya harus orang lama. Sesekali kita yang orang lama belajar jadi makmur. Kadang-kadang orang baru hadirnya yang Allah datangkan belakangan, mereka punya pemikiran yang lebih hebat daripada kita, kemampuan berbicara lebih hebat daripada kita, dakwahnya yang lebih hebat daripada kita, pengorbanan yang lebih besar daripada kita. Kenapa kita nggak majukan mereka ke depan hari ini? Ya. Jangan cuma kita aja mau depan, Pak. Aku amir di sini. Ya. Kalau begitu hari ini, kapan orang-orang baru akan maju hari ini? Jangan tunggu kita mati hari ini ya, baru orang mimpin musyawarah di halaqah kita. Biarkan orang-orang baru yang mulai berkembang, yang sudah aktif hari ini, kasih dia mimpin musyawarah. Kita ada di situ, dia tahu mimpin musyawarah. Walaupun itu hak kita hari ini. Sehingga kita akan lihat hari ini bagaimana dia memimpin musyawarah. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, kita ingatkan, nah jangan begitu, itu nggak tertib, itu tertibnya begini. Sehingga kita tahu dia punya kesalahan. Kebiasaan kita hari ini karena kita sudah jadi amir, nanti kalau udah nggak ada aku pergi, aku mati, baru kau mimpin musyawarah. Kalau dia salah kita nggak tahu hari ini. Dan mereka akan menghormati kita hari ini ketika kita memberikan hak kita kepada orang hari ini demi kebaikan agama. Maka Nabi telah menunjuk Usamah bin Zaid menjadi amir. Di dalamnya hadirnya ada orang lama hadirnya, amlanya Rasulullah, yang dimana ada Rasulullah ada juga sahabat itu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ada dalam jamaah itu hari ini. Abu Bakar dan Umar ini hari ini adalah sahabat Nabi yang merupakan ahli surahnya Nabi hari ini. Mullah Samin mengatakan ahli surah Rasulullah di dunia ada dua, Abu Bakar dan Umar, dan di langit ada dua, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Orang dekat Rasulullah, selalu bersama dengan Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Sampai hari ini, bahkan sampai kematiannya hari ini, kuburnya pun disatukan oleh Allah karena begitu dekatnya dengan Nabi hari ini. Tapi walaupun Abu Umar bin Khattab adalah orang lama dekat dengan Nabi, Nabi tunjuk Usamah menjadi amir, belajar jadi pemimpin. Umar dikasih kesempatan belajar jadi makmur. Jamaah pun berangkat hari ini. Begitu jamaah diberangkatkan sampai mendekati Khandaq, terdengar kabar Nabi SAW telah wafat. Maka Usamah hadirnya sebagai amir yang merupakan cucu Rasulullah. Kan cucu Rasulullah, cucu angkat, ya, berarti dekat dengan Nabi. Beliau tidak langsung memutuskan ini Nabi sudah meninggal, ayo kita pulang. Ya. Tapi beliau hadirnya mengumpulkan jamaahnya dan beliau mengatakan ini kita dapat kabar Rasulullah sudah wafat. Bagaimana? Kalau Rasulullah sudah wafat, pasti sudah ada penggantinya.
Aku ingin salah seorang di antara kita pergi ke Madinah, datang ke markas, minta dimusyawarahkan. Apakah jamaah kita kembali ke Madinah untuk bisa melihat jasad Rasulullah yang terakhir, agar bisa menyolatkan Nabi yang terakhir, atau kita tetap di sini saja dan melanjutkan perjalanan? Anak muda hadirnya, tapi tahu tertib. Kita kadang-kadang lagi keluar-keluar, mau pulang aja hadirnya. Mau pindah rute, pindah aja sendiri hadirnya. Macam kerja dakwah ini kita yang punya, suka-suka aku lah mau ke sana mau kemari, kan uangku, kan begitu hadirnya. Kita ada keterikatan dengan tertib kerja dakwah ini. Jadi sahabat tahu hadirnya, mau pergi mau pulang itu dengan musyawarah, bukan pergi sendiri, bukan pulang sendiri. Maka akhirnya Umar bin Khattab yang diutus untuk pergi ke Madinah, jamaah tetap berada di Khandaq. Bayangkan hadirnya ketaatan Usamah bin Zaid hadirnya kepada keputusan musyawarah. Beliau adalah orang dekat dengan Nabi, dan walaupun orang sejauh-jauhnya dari Nabi hadirnya, sahabat itu paling cinta kepada Nabi hadirnya. Tentulah mereka punya keinginan yang terakhir sekali untuk melihat jasad Nabi, terakhir sekali menyolatkan Nabi hadirnya. Tapi istikhlasnya sahabat dalam memegang tertib hadirnya, mereka lawan keinginan mereka hadirnya. Akhirnya dikirim Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab hadir mulia berangkat, orang-orang Ansor yang berada dalam jamaah itu mendatangi Umar bin Khattab. Ya Umar, tolong nanti sampaikan kepada siapapun yang nanti dipilih menjadi amir di Madinah, kalau seandainya jamaah ini akan dilanjutkan, tidak boleh kembali ke Madinah dan tetap harus lanjut keluar, maka tolong disampaikan kepada amir yang baru agar dimusyawarahkan amir pengganti, karena Usamah ini terlalu muda, kan banyak yang tua-tua di sini. Maka Umar pun mengatakan ya insya Allah. Akhirnya Umar pun pergi hadirnya ke Madinah, jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mikiri umat. Akhirnya Allah pilih menjadi pemimpin umat hadirnya. Maka beliau hadirnya berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku diutus oleh amir kami untuk memusyawarahkan mengenai jamaah kami. Yang pertama, adakah kami lanjut terus atau kembali ke Madinah? Yang kedua, ada permintaan orang Ansor agar amirnya ditukar, diganti dengan yang lebih tua. Mendengar itu hadir mulia, Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal orangnya lemah lembut, mudah nangis, tiba-tiba hadirnya Abu Bakar langsung berdiri dan menarik kerah baju Umar bin Khattab. Wahai Umar, alangkah menyesalnya ayah ibumu melahirkan engkau. Kenapa engkau yang dulunya hebat di masa jahiliyah menjadi penakut sekarang ini? Padahal Umar bin Khattab hadirnya hanya menyampaikan usul, diutus. Beliau tahu hadirnya apa keputusan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ini keputusan Rasulullah. Aku lebih rela jasadku ini dicabik-cabik oleh serigala daripada merubah keputusan Rasulullah. Itu ketaatan Abu Bakar kepada Rasulullah. Itu amlah itu begitu, Pak. Bukan amlah bagi masa 7 hari tiap bulan di markas, tapi buat rute sendiri, pergi sendiri, musyawarah sendiri. Bukan hadirnya. Letakkan diri dalam musyawarah. Suruh ke sana, suruh kemari. Bapak, sekarang kabar-kabarnya di halkah Bapak ada jamaah bergerak yang orangnya kurang. Nah, 7 hari Bapak silahkan
gabung dengan jamaah itu, nusrah jamaah. Oke, kita pulang. Nah, sekarang ini ada takaza ini, kita akan ada musda. Bapak dikirim 7 hari ke sana karena markas sana jarang datang kemari. Kirim ke sana. Siap, kita berangkat. Letakkan diri dalam musyawarah. Jadi bukan cuma sekedar meluangkan waktu hadimnya, bukan hanya menyerahkan waktu kita kepada usaha agama, tapi serahkan seluruh harta diri kita, perasaan kita, apa saja hadimnya kepada musyawarah. Itu amla itu begitu. Jadi amla itu hadimnya bukan cuma jamaah subah amla, bukan. Semua kita ini hadimnya harus menjadi amla. Masa mengatakan orang dakwah ini cuma 2 saja. Kalau enggak amla, jamaah, majma' atau amla. Apa itu amla harinya? Amla itu adalah orang yang punya fikir risau untuk usaha agama, taat kepada perintah-perintah agama, taat kepada keputusan-keputusan musyawarah, siap korban apa saja, siap diberangkatkan kemana saja, punya fikir yang sama, punya kalimah yang sama, pemikirannya sama, ucapannya sama, sebagaimana apa yang dibicarakan oleh markas Jakarta, markas Nizamuddin, oleh Mas Sahih, itu amla. Kalau bukan amla berarti jamaah. Jamaah itu apa? Yang ikut-ikutan. Jamaah ini hadirnya yang ikut-ikutan. Kalau ditaskil, diajak, diusuli, baru berangkat. Kalau nggak diusuli, tidur di rumah. Itu namanya jamaah. Dan hari ini kita mau nasihat, pekerja dakwah ini lebih banyak jamaahnya daripada amlanya. Apa yang membedakan amla dengan jamaah? Kalau jamaah hadir mulia, dia nggak mikir mau hidup amal masjid, nggak hidup amal masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang ngajak ya aku ikut, kalau nggak ada yang ngajak ya udahlah, perih, alhamdulillah. Karena sekarang di mahala kita hadir mulia, kadang-kadang cuma ada 1-2 orang amla, orang yang risau memikirkan amal masjid, yang lain pengikut aja. Begitu yang 2 ini keluar 4 bulan di takaza, habis, jauhlah gak ada, musyawarah pun gak ada. Dia gak punya kerisauan untuk menghidupkan amal agama. Amla dengan jamaah, datang musyawarah, tapi yang amla duduk tawajuh, dengar, ambil takaza. Yang jamaah hadirnya duduk di belakang-belakang, dengar bayan sambil cerita-cerita. Nah, itu jamaah ini. Datang musyawarah malam markas datang, yang amla duduk di depan, nah yang jamaah di belakang-belakang. Cerita-cerita, orang sini bicara agama, sana cerita entah apa. Sudahlah umur kita di rumah, di mahala, di masjid kita, di kantor kita, habis cerita dunia. Dalam musyawarah pun kita masih cerita yang lain dari apa yang dibicarakan musyawarah. Itu bedanya amla dengan jamaah. Datang malam markas, duduk dalam istimai amal, itikaf sampai subuh, sampai musyawarah, itu amla hari ini. Datang belakangan, duduk di belakang, pulang duluan, nah, itu jamaah hari ini. Sekarang ini hari mulia, kata Maulana Sa'ad, lebih banyak jamaah daripada amla. Kadang-kadang kata beliau, orang yang sudah 4 bulan 40 hari pun belum jadi amlah. Bahkan sudah jadi penanggung jawab, sudah jadi ahli musyawarah, sudah jadi ahli syuro, sudah jadi faisalah, tapi belum juga jadi amlah. Jadi ahli syuranya mau, jadi syuro mau, jadi ahli musyawarah mau, tapi musyawarahnya nggak mau, takaza nggak mau. Ini namanya baru jamaah, belum amlah hari ini. Allah memandang kerja dakwah ini, kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi hari ini, adalah kepada amlah, kepada orang-orang yang punya kesungguhan menjalankan kerja dakwah. Itu yang Allah pandang hari ini, bukan dari yang jamaah banyak itu. Seperti jasad kita ini hari ini, ada tangan, ada kaki, ada tubuh kita, ada kepala kita. Tapi dari seluruh tubuh kita ini hari ini, yang paling dipandang oleh Allah adalah
hati kita hari ini. Itu yang dipandang Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati yang Allah pandang hari ini. Nah demikian juga hadirnya, kalau tubuh kita ini yang besar ini hari ini yang bergerak, ini yang bergerak, ini yang berjalan, ini yang melihat, ini yang mendengar, tapi yang dipandang Allah justru hati hari ini. Begitu juga harinya dari yang banyak-banyak ini harinya, yang kumpul rame-rame ini harinya, yang dipandang Allah adalah yang sedikit, yang punya rasa tanggung jawab kepada agama, risau kepada umat, siap korban untuk umat. Usaha dakwah ini kita saat tidak akan maju hadirin selagi belum ada orang yang kerisauannya hadirinnya, fikirnya tercurah hanya kepada dakwah ini saja. Istilah beliau mengatakan ghalaba al-khal, orang yang pikirannya hanya tertuju kepada satu kerja saja, nggak selera lagi sama yang lain-lain hadirin. Dia dirasuki oleh kerja dakwah ini. Seperti Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Apa hari ini? Orang banyak penyakit hari ini. Ada orang sakit gula, sakit ini, sakit itu, sakit jantung, kolesterol, asam urat. Tapi Maulana Ilyas apa sakitnya hari ini? Sakitnya sakit umat. Apa sakit umat? Sakit umat itu apa? Sakit karena mikiri umat. Enggak enak makan, lupa makan bahkan karena mikiri umat. Enggak bisa tidur karena mikiri umat. Sakit umat, Pak. Kalau kita kan sakit gula, jantung, rematik, kolesterol, gatal-gatal. Ngonek lihat harinya sakitnya sakit umat. Dibekali oleh istrinya makanan untuk pergi jauhlah ke Mewat. Beliau jalan kaki ke Mewat. Pagi-pagi sudah jalan ke Mewat. Di tengah jalan beliau jumpa orang dakwah, bicara agama, jalan-jalan sampai ke Mewat, buat jauhlah ta'lim semuanya. Selesai bayan, pulang balik hadiahnya ke rumahnya. Istrinya lihat, loh, kok bungkusannya masih utuh, dibuka masih utuh, dalamnya belum ada apa-apa. Istrinya tanya, suamiku, kenapa ini nggak dimakan? Oh iya, lupa aku. Lupa dia, padahal dibawa di tangan, lupa makan, gara-gara mikiri umat. Itulah namanya sakit umat. Kita gara-gara makan lupa sama umat hari ini. Gara-gara cari makan lupa sama umat. Jadi sakit apa kita ini, Pak? Kita ini sakit iman, sakit jiwa hari ini. Cuma dibilang gila nggak mau kita. Kalau kita udah gila, Pak, gila dunia. Maka dia sekalian, orang-orang yang seperti inilah harinya, yang amlan, orang yang punya kerisauan, fikir, semangat berkorban, hanya mikiri usaha agama, mikiri umat. Ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi mengatakan, kalau di dunia ini ada sejumlah amlanya ahli Badar, ada 313 orang saja di muka bumi ini yang menyerahkan seluruh hidupnya, fikirnya, kerisauannya, hartanya untuk usaha agama, maka sudah cukup untuk Allah buat keputusan memberikan hidayah kepada seluruh manusia di muka bumi. Kok sampai sekarang Amerika masih banyak kafir, hari ini di Afrika masih banyak kafir? Karena jumlah orang seperti ini belum cukup 313. Kalaupun ada mungkin 300 kurang 13, mungkin di Medan Sumatera belum ada satu pun hari ini. Masih kurang. Mungkin sudah ada tapi belum cukup. Maka hari ini kita harus berniat, bercita-cita mencukupkan jumlah itu. Siapa hadirnya?
kita sendiri hari ini. Jangan tunjuk orang lain. Kaulah. Ya, kalau untuk agama kaulah. Kalau untuk dunia, sini, akulah. Maka sekalian Allah SWT, kita hari ini harus menjadikan diri kita sebagai amla dan bawa umat ini hari ini untuk menjadi amla, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk hidup dan tersebarnya agama ke seluruh alam. Maka orang-orang di mahala kita, kawan-kawan kita hari ini di mahala yang sudah keluar 3 hari, kita usahakan agar keluar lagi 3 hari, istiqomah keluar 3 hari. Beberapa kali keluar 3 hari, usahakan dia agar keluar 40 hari. Begitu dia sudah keluar 40 hari ini orang-orang seperti ini, di samping kita sibukkan dia kerja di mahala, mulai kita bawa dia ke halqah, agar dia mulai memikirkan satu kecamatan. Kalau tadi mikirkan satu kampung saja, dia mulai kita bawa di mahala mikir sekampung kita saja. Tapi dia setelah dia keluar 40 hari, apalagi sudah 4 bulan, bawa orang ini kepada kerja halakah, agar dia mikir satu kecamatan, mikiri sekian puluh masjid. Kalau tadi baru mikir satu masjid, sekarang sudah mikiri sekian puluh masjid, 10 masjid, 20 masjid, 30 masjid. Dan orang-orang yang sudah istiqomah hadir musyawarah halakah, fikir atas halakah, musyawarah buat kerja atas halakah, orang ini hadirnya kita angkat, bawa ke markas tadi, agar dia sudah mulai memikirkan satu kota, satu kabupaten. Dan orang yang sudah aktif di markas-markas daerah, bawa mereka ke markas provinsi. Kalau ada musda, bawa mereka. Ada musbah, bawa mereka. Musyawarah mingguan di markas berganti-gantian, kita ganti-gantian, kirim orang, jangan kita aja yang datang. Bawa orang-orang yang aktif di markas kita untuk datang ke musyawarah mingguan markas Madani. Semakin hadirnya seseorang itu sering duduk dalam musyawarah, dan duduk dalam musyawarah yang levelnya lebih tinggi, maka fikirnya akan meningkat, akan ditinggikan oleh Allah SWT. Kalau fikirnya sudah meningkat, maka rasa tanggung jawabnya akan meningkat. Kalau fikir rasa tanggung jawab meningkat, maka pengorbanannya akan meningkat. Dan Allah akan mendatangkan nusratullah hadirnya kepada hambanya, mengikut sejauh mana, seluas mana fikir, risau dan tanggung jawabnya kepada usaha agama. Kalau kita cuma mikiri satu kampung hadirnya, itu baru kelas kepala desa. Apa fasilitas kepala desa hadirnya? Cuma dapat gaji aja, rumah dinas nggak dapat. Tapi kalau mikirnya beberapa desa jadi camat, udah dapat mobil dinas, udah dapat rumah dinas. Kalau mikirnya beberapa kecamatan, jadi kabupaten, jadi bupati, jadi wali kota, rumah dinasnya lebih besar, mobilnya lebih mewah, gajinya lebih besar, dapat tunjangan ini, tunjangan itu, ditunjang dari mana-mana dia hadir. Meningkat lagi, semakin luas hadirnya wilayah rasa tanggung jawab kita, maka semakin besar fasilitas yang diberikan. Itu baru kerja dunia, apalagi agama hadirnya. Kerja kepada makhluk aja begitu, apalagi kerja kepada Allah. Maka lihat hadirnya orang-orang yang punya rasa tanggung jawab lebih daripada kita hadirnya, Allah berikan hidup yang lebih mudah kepada dia melebihi kita hadirnya. Kita harus 8 jam kerja, dia 2-3 jam kerja udah cukup. Kita sebulan harus kerja 27 hari, 3 hari keluar hisab, 27 hari cari duit terus. Dia berkurang, cuma 20 hari aja kerja, 10 hari dia bisa keluar. Ada lagi yang pulang 10 hari bekerja, 10, cuma enggak 20 hari, 10 hari kerja, 20 hari bisa kemana-mana dia. Kalau semakin meningkat harinya, udah enggak kerja-kerja lagi dia, aku tengok. Tapi bisa aja pergi. Itu hadirnya bantuan Allah, nusratullah kepada orang yang menjadi amlah, yang memiliki rasa tanggung jawab yang semakin meningkat. Oleh karena itu, kita jangan hanya diri kita saja hadirnya, bawa orang-orang di bawah kita. Orang-orang mahala kita naikkan ke halqah. Yang sudah kerja di halqah naikkan ke markas. Dari markas bawa ke markas provinsi. Yang sudah aktif markas provinsi bawa ke markas Jakarta. Mulai go Indonesia. Takaza antar provinsi.
agar kerisauannya meningkat. Sampai satu masa nanti harinya kita akan go internasional harinya. Kita kalah Pak sama Malaysia. Malaysia itu harinya Subah negara jauhnya, Subah negara jauh di markas Kuala Lumpur itu sudah dibagi Pak. Ada Subah khusus mengurusi Amerika Serikat dan Kanada. Ada Subah yang hanya mengurusi Amerika Latin ke bawah, dari Meksiko sampai Argentina ke bawah. Itu ada yang mengurusinya. Ada yang mengurusi Asia Tenggara, ASEAN. Ada yang mengurusi Eropa Barat, ada yang mengurusi Eropa Timur. Sampai begitu mereka sudah Subah negara jauhnya. Sampai begitu Pak. Jadi mereka itu mikir satu negara, satu benua. Ada orang yang mikir satu benua. Yang mereka terus memikirkan bagaimana jamaah jangan putus ke sana. Sampai begitu amalan mereka, Subah mereka. Alangkah jauhnya kita hari ini. Kalau seandainya hari ini ditakdirkan Allah kita masuk surga, mereka pun masuk surga, kira-kira sama nggak surganya Pak? Mana mungkin sama Pak? Kita cuma mikir sekampung kita aja. Orang sudah mikir negara orang lain, benua orang hari ini. Musyawarah Amerika Latin, dari mulai Meksiko sampai ke Argentina ke bawah harinya, Paraguay, Uruguay, semua mereka musyawarah biasanya di Brazil. Itu panitia musyawarahnya orang Malaysia. Orang Malaysia. Kenapa hari ini bisa mereka hari ini? Karena risau, pikir itu hari ini. Allah angkat derajat mereka hari ini. Mereka yang menghandle musyawarah, membiayai musyawarah, bahkan musyawarah di Brazil untuk Amerika Latin, orang Malaysia yang menghandle. Apakah maksud maupun keperluannya? 40 hari sebelum musyawarah mereka kirim hadiahnya jamaah, bukan cuma ke satu negara tapi satu kota. Kota ini jamaah dari Selangor, kota ini dari Kota Baru, kota ini macam kita kan kerjasama antar kota harinya. Mereka kerjasamanya antar kota ke negara lain harinya. Jadi kita jangan harinya, walaupun kita dengar surah Indonesia mengatakan kerja Subah yang terbaik sekarang di Indonesia adalah Medan. Kalau kita bandingkan sama yang lemah-lemah, jadilah kita yang terbaik. Jangan mau bandingkan kita sama yang lemah hari ini. Untuk kemajuan kerja kita bandingkan kita dengan yang lebih besar. Ke Malaysia saja kita kalah jauh. Satu kawasan markas Sri Petaling itu nama kawasan. Kalau kecamatan itu. Kecamatan atau kabupaten Sri Petaling, kecamatan. Kalau kita kecamatan. Saya pernah duduk dalam musyawarah Malaysia. Musyawarah Kuala Lumpur, bukan musyawarah Malaysia. Musyawarah Kuala Lumpur. Seperti kalau kita sini ya, musyawarah Medan sekitarnya. Maka halakah Sri Petaling itu, saya dengar karguzarinya hadirnya, mereka sudah berhasil menghidupkan masjid berlima amal dan beberapa amal 90% dari seluruh jumlah masjid yang ada di kecamatan. Sudah 90%. Dari sekian ratus masjid dan manasah, musolah di sana surau, sudah 90% hidup. Dan mereka sudah menyiapkan halkah Sri Petaling. Mereka sudah menyiapkan hadirnya 36 ulama yang menyerahkan namanya di markas, siap dipanggil kapan saja untuk keluar berapa lama saja. Dan itu nggak perlu dimusyawarahkan. Dananya mereka siap dengan harta dan diri mereka sendiri. Sudah seperti itu hadirnya level kerja orang hadirnya. Jadi kita jangan puas dengan kondisi kita sekarang hari ini. Kita masih jauh. Itu baru dibandingkan dengan Malaysia. Lah kalau kita dibanding dengan sahabat, hancur kita hari ini. Kalau seandainya Umar bin Khattab datang kemari lihat muka kita, Pak, muntah dia mungkin hari ini. Jijik aku yang muka kalian ini. Kita rasa kita sudah sunnah kali, Pak. Penampilan kita sunnah, tapi hati kita masih dunia.
Satu orang bertanya kepada Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, karena beliau jumpa dengan sahabat. Beliau adalah tabi'in, belajar dari Imam Anas bin Malik, jumpa dengan beberapa sahabat. Maka tanya, wahai Imam, tolong ceritakan kepada kami. Tabi'in bertanya, karena nggak jumpa dengan sahabat, nanti tabi'in. Coba ceritakan kepada kami bagaimana ciri-ciri sahabat itu, karena kami nggak jumpa dengan sahabat. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya kalian ini, tabi'in ini, melihat salah seorang sahabat yang lemah di antara yang lainnya, maka kalian akan mengatakan, orang gila aku rasanya. Tabi'in akan mengatakan sahabat yang lemah itu orang gila. Tapi kalau sahabat yang lemah itu melihat orang yang terbaik di antara kalian, maka sahabat tadi akan mengatakan, ini orang yang percaya kepada akhirat, ini orangnya. Itu hadirnya sahabat yang lemah melihat tabi'in yang kuat, tabi'in yang kuat. Bagaimana kalau sahabat yang lemah tadi nengok muka kita, Pak? Kita ini kan cuma di kampung hadirnya dibilang orang akhirat. Ini udah orang akhirat, nggak mau dunia lagi nih. Itu kata orang kampung kita hadirnya. Tapi begitu kita sampai di markas, habis kita dibantai ya. Otak bapak dunia aja, mikir dunia aja. Kapan mikir akhirat? Padahal di kampung ini bilang orang kita orang akhirat, nggak mau dunia. Sampai di markas, habis kita dibantai hari ini. Itu baru yang melihat kita penanggung jawab di markas. Coba kalau mas saya melihat kita, coba kalau sahabat melihat kita, entah siapa gitu nih Pak. Maka dirikan Allah SWT, apa yang Allah telah berikan kepada kita hari ini kita syukuri. Tapi kita usaha untuk meningkatkan pengorbanan kita dan bawa orang lain hari ini untuk sama-sama berkorban. Maksudnya apa insya Allah? Mulai mikir hari ini bagaimana dari satu masjid kita keluarkan jamaah. Kalau selagi Bapak tidak menjadikan orang mahala Bapak sebagai amlah, orang yang merasa bertanggung jawab pada agama, jangan mimpi dari satu mahala akan keluar jamaah 4 bulan 40 hari. Tidak akan jadi Pak. Keluar 3 kali, 2 kali, hilang udah. Keluar sekali 40 hari, hilang udah. Berapa Pak ahbab di mahala ini? Banyak Pak, alhamdulillah ada 70. Musyawarah ini berapa? 3. Taklim 3. 2,5 jam 1. Jauhlah nggak ada. 70 hari ini ada orang udah pernah keluar 3 hari, 40 hari. Kenapa bisa lemah? Karena tidak dijadikan sebagai amlah. Tidak disibukkan untuk mikir agama. Bawa ke level yang lebih tinggi. Setelah dia usaha di halakah, bawa ke markas daerah, bawa ke markas provinsi. Mulai mikir takaza ke daerah-daerah lain. Kalau ini kita buat hari ini, maka kita akan dikuatkan oleh Allah, orang-orang sekitar kita akan dikuatkan oleh Allah, maka pembentukan jamaah, pemenuhan takaza-takaza akan dimudahkan oleh Allah SWT. Dan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi contoh, belajar menjadi contoh, walaupun kita banyak kekurangan, tapi setidaknya kita ada usaha untuk menjadi yang terbaik. Siapkan diri kita, siapkan orang sekitar kita, bentuk jamaah dari satu mahala kita untuk berangkat ke negara jauh. Muasa mengatakan, jangan kamu katakan mahalamu sudah hidup amal sebelum dari mahalamu terbentuk satu jamaah ke negara jauh. Siapa yang siapa? Negara jauh satu mahala. Masya Allah, taqabbalallah. Nah, sebelum jamaahnya terbentuk hari ini dari satu mahala, siapa yang dalam waktu dekat ini siap ke negara jauh, silakan berdiri insyaallah. Berdiri dulu. Dalam periode ini, paling lambat dalam periode ini. Silakan. Masya Allah. Bapak yang berdiri ini niat bentuk jamaah dari satu mahala.